Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik anak-anakku sekalian, apa kabarnya pagi hari ini? Insya Allah tetap semangat Ustaz. Marilah kita membuka pelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti dengan doa belajar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah kami kefahaman. Apa yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini? Tetap kita akan mempelajari tema 3 dengan mata pelajaran PPKN, IPA dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita anak soleh, setelah membaca, siswa mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan pensil dan mampu mengidentifikasi kosakata baku dan tidak baku dengan tepat. Setelah menyimak video, siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, banyak sekali anak soleh. Setelah diskusi, setelah menyimak video, siswa mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas kewajiban yang harus dijalankan dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Terakhir anak soleh, setelah menyimak video, siswa mampu membuat rangkaian listrik sederhana dengan baik. Masya Allah. Berarti ada tugas proyek Ustadz, membuat rangkaian listrik. Yeay, akhirnya aku bisa berkreasi Ustadz. Insya Allah. Baik. Materi PKN Mas. Nah, anak-anakku sekalian soleh dan soleha, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang hak dan kewajiban. Ustadz akan ulangi lagi tentang pengertian hak dan kewajiban. Ingat, hak adalah sesuatu yang mutlak, yang harus, yang wajib menjadi milik kita. Dan setiap manusia itu dilahirkan memiliki hak yang paling dasar, yang dikatakan sebagai hak asasi, yaitu hak untuk hidup. Dan kedua, hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Entah itu kasih sayang, perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ingat anak soleh, hak seseorang itu walaupun kita bebas untuk melakukan kehidupan kita, melakukan apapun yang kita senangi, akan tetapi selalu dibatasi oleh hak orang lain. Artinya kita mendapatkan hak dengan tidak mengganggu haknya orang lain. Contohnya adalah Ustadz punya hak untuk mendengarkan murotal. Tetapi ketika Ustadz membuka murotal atau ngaji itu terlalu besar, sehingga tetangga yang maunya kepingin untuk istirahat terganggu. Akhirnya itu juga kita melaksanakan hak kita mendengarkan murotal sehingga hati kita tenang. Tapi ternyata tetangga kita yang mungkin beragama lain, beragama Nasrani misalnya, mendengarkan itu dan terganggu sehingga dia protes. Wajar dia protes karena haknya untuk istirahat, untuk hidup tenang terganggu misalnya. Begitu. Oke? Dan ternyata anakku yang soleh dan soleha, ingat, negara kita adalah negara hukum. Sehingga segala hak kita diatur oleh pemerintah. Sehingga apabila hak kita terganggu, kita bisa melapor sama pemerintah. Apa saja hak-hak kita yang diatur dalam Undang-Undang Dasar? Maka hak-hak kita itu ada banyak anak soleh. Pertama dalam pasal 27. Ada hak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
dan kemudian hak dan kewajiban untuk membela negara. Kita punya hak untuk membela negara. Bukan cuma tugas dari TNI, Polri, akan tetapi kita juga. Entah kita menggunakan bambu, entah kita menggunakan katapel, parang, dan lain sebagainya. Untuk melindungi dan membela negara kita apabila ada bangsa asing yang menyerang. Apalagi hak lagi. Hak yang berikutnya adalah terdapat pada pasal 28B ayat 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi anak-anakku sekalian, kalau ada pelanggaran terhadap hak-hak kalian, misalnya dibully oleh teman kalian, maka harus melapor. Karena kalian punya hak untuk terlepas, untuk berlindung dari kekerasan dan diskriminasi oleh teman kalian. Oke? Kemudian ada lagi pasal 28C ayat 1. Ada pasal 27, ada pasal 28B, dan ada pasal 28C ayat 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas kehidupannya dan demi kesejahteraan umat manusia. Oke, itu adalah contoh dari hak-hak yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar kita. Ada dalam pasal 27, ada dalam pasal 28B, dan 28 pasal 28C. Kalau ditanya, kira-kira apakah Indonesia menjamin hak-hak kita? Iya. Kalau begitu apa buktinya? Buktinya adalah Indonesia, negara kita, membuat hukum yang mengatur itu, yang terdapat pada pasal 27, pasal 28B ayat 2, dan pada pasal 28C ayat 1. Oke? Hafal baik-baik ya anak soleh tentang pasalnya. Pasal 27, pasal 28B ayat 2, pasal 28C ayat 1. Oke? Kita lanjut lagi. Nah, kita akan menyimak cerita ya. Cerita kewajiban dan tanggung jawab. Wow. Ani adalah putri dari bapak dan ibu Yakob. Pak Yakob mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Kalau dia mendaftarkan di sekolah ternama, kalau orang tua kalian mendaftarkan di sekolah ternama, terbaik, apakah itu salah satu kewajiban? Iya, salah satu kewajiban. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Nah, anakku yang soleh dan soleha, apakah ketika orang tua kalian menyediakan seragam sekolah, buku, serta peralatan lainnya, apakah itu termasuk kewajiban? Ya, itu salah satu termasuk kewajiban. Bu Yakob juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Apakah ketika ibu kalian menyediakan makanan atau membelikan kalian makanan yang kalian senangi, yang kalian sukai, dan makanan itu sehat, apakah itu termasuk kewajiban? Ya, itu juga termasuk kewajiban. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ketika Ani selalu memenuhi nasihat dan ibu, apa termasuk kewajiban? Ya, itu adalah tanggung jawab dia sebagai seorang anak. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas tanpa perlu diingatkan. Itu juga termasuk tanggung jawab, karena hak-haknya sudah dipenuhi. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Anak soleh, ternyata kalau kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dengan penuh rasa tanggung jawab, maka pasti akan ada hasilnya. Sebagaimana sebuah lagu, siapa yang menanam pasti ada hasilnya.
Fa innama al usri yusra, innama al usri yusra. Sesungguhnya sesudah bekerja keras itu pasti ada kemudahan. Anak-anakku sekalian, kita belajar dari sekarang. Insya Allah kita akan memetik hasilnya. Oke? Ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih. Wah, ada pertanyaan. Hak ani. Apakah hak ani terpenuhi? Iya, semuanya dipenuhi. Ada seragamnya, ada buku-bukunya, ada kebutuhan sehari-hari, kasih makan makanan yang baik. Semuanya terpenuhi. Nah, pertanyaannya adalah, dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban. Dampak dari jika bertanggung jawab pada kewajiban adalah apa? Banyak sekali dampaknya. Kira-kira apa? Apa manfaat kewajiban? Kira-kira apa manfaatnya anak soleh? Dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Anak soleh dan soleha, dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban adalah terpenuhinya semua hak-hak kita. Iya. Terpenuhinya hak-hak orang lain. Ketika Pak Yakob bertanggung jawab untuk menyekolahkan Ani di sekolah yang baik, maka haknya Ani terpenuhi. Ketika Pak Yakob menyediakan seragam sekolah, buku-buku dan pakaian serta peralatan lainnya, dia memenuhi tanggung jawabnya dan kewajibannya, maka yang terpenuhi adalah haknya orang lain, yaitu haknya Ani. Ketika ibu Ani kemudian menyediakan makanan yang sehat, maka sebenarnya Bu Ani memenuhi haknya orang lain, yaitu Ani, anaknya sendiri. Dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban adalah terpenuhinya hak-hak. Oke? Manfaat kewajiban. Manfaat kewajiban banyak sekali. Nah, salah satunya tadi terpenuhinya hak. Kemudian pekerjaan menjadi lebih mudah. Kemudian prestasi dapat tercapai. Kehidupan lebih nyaman dan tentram. Banyak sekali. Dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Kalau seandainya kita lihat saja dari sini, anakku yang soleh dan soleha. Kalau seandainya Pak Yakob tidak bertanggung jawab menyekolahkan Ani di sekolah pilihan, mungkin di sekolahnya itu anakku soleh dan soleha pendidikannya tidak mendapatkan perhatian. Apabila Pak Yakob tidak menyediakan buku seragam, pakaian seragam, buku-buku serta peralatan lainnya, Ani menjadi malu dan risih sama teman-temannya, sehingga Ani dibully. Dan akhirnya Ani tidak mendapatkan prestasi. Hanya salah satu contoh saja kita bisa mendapatkan dampak buruk bagi tidak dilaksanakannya kewajiban. Bagaimana dengan apabila kita tidak melaksanakan kewajiban yang lebih luas? Misalnya, bagaimana jikalau pemerintah tidak memperhatikan rakyatnya? Itu lebih. Bagaimana dengan pejabat-pejabat negara yang korupsi? Nauzubillah min dzalik. Berarti dia telah zalim kepada banyak orang. Coba bayangkan kalau jutaan orang mengantri untuk mengambil haknya, sedang kita zalim kepada mereka, maka tidak ada lagi pahala yang tersisa untuk kita. Begitu ya anakku yang soleh dan soleha. Kita lanjut lagi. Kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Pensil si kecil yang amat penting. Pensil si kecil yang amat penting. Bagus. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih? Gimana sih? Ini teks eksplanasi atau bukan sih? Ada kata-kata yang bergaris miring. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih? Manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil. Bagaimana proses penemuan pensil sehingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Modern.
Zaman dulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggunakan goresan ujung pisau ke batang pohon. Primitif sekali. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai. Dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, susahnya disebut. Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang. Gampang. Apakah gampang? Gampang patah. Untuk itu grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Wah, Ustadz, apa ini yang tanda-tanda merah ini, Ustadz? Ini kata-kata yang digaris miring. Itu berarti kata-katanya tidak baku. Kenapa tidak baku? Karena tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan. Makanya Ustadz, kira-kira apa artinya itu ya? Pensil mulai dibikin. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya mulai abad 19 Faber-Castell. Faber-Castell itu yang merek-merek pensil warna. Faber-Castell, Rila, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil. Ini mengembangkan pensil. Buat alat tulis, buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit. Menghancurkan. Grafit murni sama dengan pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubut. Selanjutnya, kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis, panjang, dan dilapisi dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget. Penting banget itu berarti penting sekali. Hingga saat ini. Kalau gak ada, tidak ada. Kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga gak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Masya Allah, ada banyak sekali ini tanda lingkaran merah. Wah, berarti banyak sekali kata-kata yang kurang baku. Apa tugas kalian? Tugas kalian adalah Oke, ini kita masuk pada tugas. Pertama, cermati kosakata non baku, berarti tidak baku. Pada teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting dalam tabel berikut. Wow, ada tabelnya. Wah, silakan diisi anak soleh. Nomor, misalnya tadi. Gimana sih berarti itu kita tulis bagaimana. Kosakata non baku, gimana sih arti kata bagaimana? Kosakata baku, bagaimana? Seperti itu ya. Ada banyak lagi tadi tuh. Nggak ada, berarti tidak ada. Ada berapa ya? Ustadz lingkari. Oke. Nomor 2.
Tuliskan hak dan kewajiban dari cerita kewajiban dan tanggung jawab. Haknya tadi itu sudah. Hak terima apa, disekolahkan di mana. Oke. Hak dan kewajiban dari cerita kewajiban dan tanggung jawab. Ceritanya Ani dan Bapak Yakub dan Ibu Yakub. Tanggung jawab itu yang dilakukan oleh Bapak Yakub dan Ibu Yakub. Nomor 3. Tuliskan kesimpulan yang dapat ditarik dari kisah pensil si kecil yang amat penting. Wah, kesimpulan tadi apa? Bahwa ternyata pensil itu adalah sangat penting untuk Oke. Soal nomor 4. Apa yang kamu ketahui tentang kosakata baku? Apa itu kosakata baku? Yang nomor 5. Mengapa pensil sangat penting bagi peradaban? Wow. Itu tadi sudah ada penjelasannya sebelum. Oke. Nomor 6. Setelah membaca tentang para penemu yang mengubah dunia, suatu saat nanti apa yang ingin kamu temukan? Apa yang ingin kamu temukan? Ustadz, aku ingin menemukan sebuah alat, di mana alat itu seperti headphone, yaitu apabila kita mendengar sesuatu kita langsung ingat di kepala kita. Apalagi, Ustadz, aku ingin menciptakan baju yang bisa terbang, baju yang bisa mengajakku terbang. Banyak sekali anak soleh dan soleha. Kira-kira apa yang kamu ingin temukan? Kemudian jelaskan. Aku ingin menemukan ini sebab Ustadz belum ada yang menemukan sebelumnya. Nomor 7. Tugas proyek. Buatlah rangkaian listrik sederhana sesuai video berikut. Wah, kita akan membuat video sederhana, Ustadz. Oke? Berarti kita akan lihat videonya, tutorialnya, lalu kemudian silakan ikuti. Tak bisa diputar. Baik, anak soleh dan soleha, videonya Ustadz akan kirimkan berikutnya. Untuk sekarang, anakku sekalian, kerjakan itu 1-6. Atau silakan cari di alamat YouTube berikut di bawah ini. Ini tutorial cara membuat rangkaian listrik. Oke, demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.